Sahabat YT Moba, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 463, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah mendapatkan alamat Helen, Ariel pergi sendirian, dan dia menyadari sesuatu yang aneh ketika dia sampai di sana nanti. Helen menjadi aneh, dan dia terbiasa dengan kualitas hidup bagaimana bisa tinggal di tempat seperti ini. Bangunan tempat tinggalnya sangat kuno, bahkan masyarakat yang tinggal di sini kebanyakan adalah orang tua dan pekerja migran. Tidak ada tanda-tanda seorang pemuda sama sekali. Ariel memiliki perasaan aneh di hatinya. Bahkan jika Helen dan Aldi benar-benar bersaing, sebagai wanita tertua, dia tidak akan pernah tinggal di tempat seperti itu. Karakternya sangat sombong sehingga dia bahkan tidak memperhatikan seluruh Indonesia, yang cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi visinya. Di gerbang kompleks, Ariel menelpon Helen, dan berkata setelah panggilan tersambung, Ariel tidak tahu di mana tempat Helen. Datang dan jemput saya di gerbang. Helen jelas termenung sesaat, lalu dia berkata, bukankah saya sudah mengirimkannya dengan sangat jelas? Kamu dapat mencarinya sesuai dengan alamat. Ariel merasakan sedikit urgensi dari nada suara Helen. Meskipun dia sengaja menyembunyikannya, tapi ada masih merupakan perubahan yang jelas dalam nada berfluktuasi. Mengapa dia terburu-buru? Dan mengapa dia membiarkan dirinya datang ke lingkungan kumuh ini lagi? Ariel menarik napas dalam-dalam, berkata dengan suara yang dalam, Helen, permainan apa lagi yang akan kamu lakukan? Aku ingin berdiskusi denganmu bagaimana menangani Aldi. Kamu bisa naik ke atas dulu. Aldi mengirim seseorang untuk mengikutiku. Aku tidak bisa keluar dengan santai. Cepat masuk, kata Helen. Jika kamu tidak masuk, aku tidak akan pernah muncul. Setelah selesai berbicara, Ariel langsung menutup telepon. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Helen pasti memiliki semacam konspirasi. Meskipun dia tidak dapat mengetahui alasannya, tapi dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk melompat ke dalam lubang ini. Peninsula Hotel. Helen, yang mengatakan bahwa dia tidak tinggal di Peninsula Hotel, masih berada di kamar aslinya. Setelah sekian lama, dia mondar-mandir di kamar dengan ekspresi cemas di wajahnya. Terlebih lagi, Samsir, yang telah mengkhianati Helen, kini berada di sisi Helen lagi. Nona, dia tidak mengambil umpan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Samsir. Helen menunjukkan wajah marah. Rencananya sempurna. Dan untuk menunjukkannya dengan lebih realistis, dia sengaja menemukan tempat dengan lingkungan yang rumit untuk mengungkapkan kesulitannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ariel tidak akan tertipu. Sangat tidak mungkin bagi Helen untuk berpikir bahwa karena kepintarannya Ariel memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Jika itu adalah lingkungan normal, Ariel tidak akan terlalu memikirkannya. Berapa lama sebelum Aldi mati dengan mekanisme yang kamu rancang? Helen bertanya. Masih terlambat untuk menyelamatkannya sekarang, kata Samsir. Setelah Samsir mengkhianati Helen, Helen merasa tidak rela dan pergi ke Samsir lagi. Dia membuat analisis mendalam tentang masa depan keluarga Wibowo di tangan Aldi. Tidak mungkin mendukung perkembangan keluarga Wibowo dengan kemampuan seperti itu. Ketika dia benar-benar menjadi kepala keluarga, pasti akan menyebabkan kemunduran keluarga Wibowo. Pada saat itu, keluarga Wibowo tidak lagi memiliki kemampuan untuk melindungi wilayah pusat. Sejak lama, kemampuan Wibowo bersaudara selalu menjadi perhatian. Dia tahu betul kesenjangan antara Aldi dan Helen. Salah satunya adalah seorang playboy yang hanya tahu cara berkeliaran di sekitar wanita. Dan yang lainnya adalah orang yang sudah mengenal operasi keluarga Wibowo sejak kecil. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Jadi setelah dipertimbangkan dengan hati-hati oleh pemerintah pusat, dia percaya bahwa cara terbaik untuk menikmati masa tuanya adalah dengan mendukung Helen. Bukan Aldi. Tetapi Aldi memiliki kelebihan yang tidak dapat ditandingi oleh Helen. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha,
Jadi kita harus menemukan cara untuk membiarkan Aldi mati di Indonesia. Maka, lahirlah rencana untuk menjebak Ariel. Alamat yang dikirim Helen ke Ariel adalah bahwa Aldi dipenjara di sana, dan pusat tersebut secara pribadi merancang mekanismenya. Pada waktu tertentu, Aldi akan mati di bawah mekanisme tersebut. Setelah Aldi muncul, secara alami, dia bisa menuangkan sepanci air kotor ini ke Ariel. Dan dia juga punya alasan yang sah untuk membunuh Ariel, yang bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi apa yang tidak pernah diharapkan Helen adalah bahwa akan ada masalah seperti itu. Jika Ariel tidak muncul, dia tidak akan bisa memfitnah Ariel. Bagaimana dia bisa menjelaskan kematian Aldi kepada ayahnya? Pergi dan selamatkan dia sekarang. Helen menggertakkan giginya. Rencananya telah sampai pada titik ini. Bagaimana Aldi bisa bertahan? Kelangsungan hidupnya adalah ancaman terbesar baginya. Nona, jika Ariel tidak muncul, Tuan pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Dia mungkin tidak membunuhmu, tapi aku akan mati, kata Samsir dengan cemas kepada Helen, yang mengira rencana ini sebelumnya sempurna. Jadi dia sangat percaya diri, tapi sekarang ada yang tidak beres. Samsir mulai panik. Meskipun dia sangat kuat, sangat tidak mungkin untuk melarikan diri dari kejaran keluarga Wibowo. Dan selama keluarga Wibowo memberitahu dia bahwa dia bukan lagi anggota keluarga Wibowo, musuh-musuh itu sudah cukup baginya untuk memulai pelarian putus asa. Aku akan meneleponmu lagi, kata Helen dengan enggan. Saat ini, Ariel sedang berdiri di gerbang komunitas dan tidak pergi. Dia tidak tahu apa yang salah di hatinya. Jadi keingintahuan di hatinya seperti menggebu. Dan dia tidak bisa membantu tetapi ingin pergi ke atas untuk melihatnya. Untuk mengetahui faktanya, satu-satunya cara adalah mencari tahu sendiri. Tapi ini sepertinya jebakan. Jadi Ariel tampak sangat ragu-ragu. Ariel melihat bisnis terdekat. Ketika dia menemukan bisnis yang pengawasannya menghadap ke gerbang komunitas, dia membuat rencana. Mungkin video pengawasan ini akan memungkinkannya menemukan lebih banyak petunjuk saat dia berjalan menuju bisnis. Telepon berdering lagi. Kali ini dia tidak menolak Helen. Dia baru menyadari bahwa dia sudah mencari tempat dan akan segera naik ke atas. Setelah menutup telepon, Ariel melihat pemilik bisnis tersebut. Berharap untuk menonton video pengawasan bos meragukan identitas Ariel. Tetapi setelah mentransfer 10.000 juta, bos tidak sabar untuk memberikan pengawasan kepada Ariel. Video mulai diputar dari slot waktu pagi. Kecepatan 5 kali lipat dapat menghemat banyak waktu Ariel ketika waktu mendekati tengah hari. Apa yang ingin dilihat Ariel akhirnya muncul. Helen dan Aldi tiba-tiba muncul di gerbang komunitas ini bersama. Dan sepasang berbicara dan tertawa. Bukankah saudara kandung sudah baikan? Bagaimana mereka bisa rukun dengan bahagia? Tepat ketika Ariel bingung, orang lain diam-diam muncul di belakang Aldi dan Helen. Dan itu adalah Samsir. Helen, apa yang kamu lakukan? Ariel berkata pada dirinya sendiri. Dan setelah Aldi, Helen dan Samsir memasuki komunitas, Ariel mempercepat kecepatan pemutaran video lagi. Hampir 1 jam kemudian, Helen muncul lagi dan keluar dari komunitas. Tapi kali ini dia tidak lagi bersama Aldi, tapi mengikuti Samsir meskipun mereka tidak terburu-buru saat pergi. Saat Helen jauh, mobil itu masih berjarak 2 meter. Dia jelas mempercepat langkahnya, seolah ingin keluar dari sini. Pada saat ini, Ariel memikirkan kemungkinan, tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Mungkinkah Aldi sudah mati, dan Helen membuat jebakan ini hanya untuk menyalahkannya? Sebelumnya, ide Melissa adalah meminta Helen untuk membunuh Aldi sendiri, lalu dia meninggalkan bukti. Rencana ini membuat Ariel merasa bahwa Melissa adalah wanita yang kejam. Tetapi baru pada saat ini Ariel mengerti apa artinya menjadi benar-benar kejam. Helen sebenarnya ingin membunuh Aldi dan menyalahkannya. Meskipun ide ini hanya asosiasi Ariel sendiri. Belum pasti. Tetapi kemungkinan ini sangat tinggi. Jika tidak, mengapa dia melakukan ini? Helen, kamu benar-benar kejam. Untungnya, aku berhati-hati. Kalau tidak, aku akan dibunuh olehmu, kata Ariel dengan ringan. Jika dia tidak curiga terhadap lingkungan sekitarnya,
dia akan terbunuh oleh perangkap ini. Dan konsekuensinya adalah bencana. Keluarga Wibowo di Amerika memiliki kemampuan untuk memicu gelombang yang bergejolak. Jika mereka salah paham bahwa Ariel membunuh Aldi, dengan kemampuan Ariel saat ini, dia tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Bos, apakah Anda memiliki cadangan video di sini? Saya ingin semuanya. Ariel bertanya kepada pemilik bisnis. Tidak ada cadangan. Hanya kartu memori. Ambil jika kamu mau. Bersambung.